rekan-rekan, terima kasih atas kedatangannya. Di kesempatan ini kami selaku kuasa hukum dari Mbak Wati ingin menyampaikan somasi terbuka terkait apa yang dilakukan oleh saudari Natalie Holzer, yang secara jelas di dalam akun pribadinya media sosial di sini jelas bahwa di sini ada himbauan yang konotasinya negatif terhadap klien kami. Dengan itu, kami selaku kuasa hukumnya meminta kepada saudari Natalie Holzer untuk meminta maaf kepada klien kami karena apa yang dilakukannya sangat merugikan klien kami. Tindakan saudari Natalie Holzer ini sudah merugikan klien kami karena sampai saat ini klien kami tidak dapat bekerja dimanapun. Dan konotasi negatif dengan kata-kata himbauan dan hati-hati ini itu selalu berkonotasi negatif, tidak ada kata hati-hati itu yang konotasinya positif. Hal tersebut sangat merugikan klien kami karena klien kami adalah satu-satunya tulang punggung keluarganya. Situasinya saat ini klien kami pulang ke kampung karena sulit mencari pekerjaan. Jadi dia sambil mengistirahatkan keadaannya karena udah berapa kali mencoba mencari pekerjaan sulit. Ini dia nih, lagi di kampung. Wati, Ya, di pusat Pak. ada yang mau disampaikan Wati? Wati, ada yang mau disampaikan Wati? Katakanlah. Ya, cuma sekarang saya lagi di kampung, istirahat dulu, nenangin badan dulu, nenangin pikiran dulu. Dan pokoknya aku serahkan semua pada Om Kaisna, pada kuasa hukum. Ya, makasih Om Kais. Ya, oke. Dilanjut ya Wati ya. Baik, makasih Wati. Yuk. Yang tadi sudah disampaikan oleh Gabriel bahwa dia kan sebagai tulang punggung keluarga sampai saat ini sulit mencari pekerjaan untuk dia. Jadi kita masih membuka ruang dialog untuk kan melakukan klarifikasi dari Natalie kepada klien kami dan meminta maaf kepada klien kami. Tapi kalau itu dalam 3 kali 24 jam tidak ditempuh, maka kita akan melakukan langkah-langkah hukum. Saudari Wati ini kan kalau kita tahu sama tahu dalam perjalanan proses persidangan perceraian antara Natalie dengan saudara Sule, saudari Wati ini bersaksi di persidangannya. Jadi bagaimana bisa dikatakan Wati itu menyebar aib sedangkan dia membantu dalam persidangannya? Silakan mungkin rekan-rekan dan masyarakat umum bisa ambil kesimpulan dari cerita itu bahwa Wati memberi kesaksian dalam persidangan perceraian dari saudari Natalie Holzer dan Sule. Jadi tidak ada ungkapan atau apapun rahasia yang diungkap selain di persidangan itu. Karena Wati banyak tahu rahasia dan dia tidak ungkap semua rahasianya gitu. Jadi kesimpulannya apa yang dituduhkan dalam postingan IG ini tidak benar. Kemarin pun juga kan ketika dia melakukan klarifikasi terhadap somasi yang dilayangkan secara terbuka oleh Natalie, dia minta video apa sih yang dia bilang bahwa dia membuka aib. Kasih dong. Kita juga nggak ada. Ada perkataan-perkataan dari Wati yang mengatakan dia membuka aibnya daripada Natalie itu seperti apa, nggak ada. Justru ketika Wati mencurahkan isi hatinya, dia bikin statusnya dia di WA kemarin, nggak ada menyinggung siapapun, tiba-tiba dia mendapatkan WA dari Natalie yang isinya kan bahwa begini. Ada sama sekali di dalam statusnya itu juga dia tidak pernah mengatakan atau membuka aibnya seperti yang diutarakan gitu, nggak ada. Dia cuma bilang kan ada sempat dia mau lamar kerja. Wati bilang dia mau ngelamar kerja, orangnya tadinya sudah menerima, tiba-tiba ditelepon, kan apa bunyinya teleponnya juga Wati nggak tahu isinya. Terus orang itu bilang ke Wati, mohon maaf Mbak Wati, saya nggak jadi terima Mbak Wati itu aja. Ya. Dia tidak buka aib. Kan dia bilang sama saya, Bang kalau saya mau buka aibnya, arti perjalanannya bagaimana, saya tuh 24 jam melekat.
Tapi kan sudah disampaikan oleh saudara Supri tadi bahwa di kesaksiannya pengadilannya pun juga dia membantu Natali, tidak sama sekali menyudutkan Natali dalam kesaksian di pengadilan ya Pi ya, itu yang disampaikan. Justru mendukung Natali justru. Unek-uneknya untuk siapa saya juga belum tanyakan itu sih. Cuma dia bilang isi curahan hati aja dia sampaikan melalui statusnya dia di WA. Ya kan unek-uneknya dia cuma bilang gitu sih sampainya kita. Ya makanya kita pengen tahu, mereka minta buktinya, minta apa yang dimaksud dengan artiannya Wati itu menjelek-jelekan atau menyebarkan aib yang di mana. Wati kemarin coba sampaikan ke saya di di YouTube apa ini lubang isinya, coba abang pelajarin, coba abang lihat kalimat-kalimat saya apa ada di sini yang dikatakan saya membuka aib. Saya lihat dari konten YouTube-nya kemarin yang dikasih oleh Wati nggak ada di situ, makanya saya juga bingung. Per hari ini kami sampaikan somasi terbuka terhadap Natali Holster. 3 kali 24 jam ya kita ketemu di sana aja. Ya, kami masih terbuka untuk itu. Kami juga mau ini bisa tercapai inilah perdamaian kan. Karena kalau kita lihat dari ini ya, kalau ini sih secara hukum ini memenuhi unsurnya. Mungkin rekan saya dia bisa jelaskan. Kalau dari tindakannya saudari Natali Holster ini memang pasal-pasal yang memenuhi itu ada banyak ya, bisa termasuk pasal 310 KUHP kasus penistaan atau pasal 311 KUHP juga pencemaran nama baik, karena memang bisa sampai saat ini tidak ada bukti yang mendukung bahwa Wati itu klien kami itu melakukan tindakan yang dituduhkannya itu. Undang-undang yang baru dah. Juga ada junto kepada Undang-Undang ITE di mana pasal 27 dan 45-nya itu terkait dengan pencemaran nama baik dan pengungkapan data informasi elektronik ini. Sekarang ini juga udah ada undang-undang baru tentang perlindungan data pribadi di mana pengungkapan data pribadi ini melanggar pasal 67 di undang-undang yang baru itu. Pengungkapan KTP ini kan data pribadi ya, data pribadinya klien kami gitu, dan diungkapkan di media sosial gitu saja dan disebarkan secara umum gitu. Hal itu jelas merugikan klien kami. Yang pasti kan dia tidak mungkin bukan kecewa, cuman dia terkejut aja, dia kaget kenapa dia sampai harus disomasi, dilayangkan secara terbuka di medsosnya Natali. Ya dia cuma terkejut aja, kaget aja. Sejauh ini sih dia tidak sampaikan, cuma dia bilang, "Bang, saya tuh cukup dekat dengan Natali, saya tuh baik, udah kayak saudara, udah kayak teman sendiri, udah kayak kakak sendiri, udah kayak apalah, sangat dekat saya sekali," katanya dengan Natali. Saya juga bingung kenapa saya kok tiba-tiba seperti ini dituduhkannya gitu loh, seperti ini dituduhkannya, saya nggak pernah bikin apa-apa, itu aja yang disampaikan. Nah, kalau itu sih sudah pasti bahwa efek dari apa yang dilakukan oleh saudari Natali ini, Wati ini susah cari kerja sekarang, karena yayasan-yayasan sudah merekod ini juga, yayasan, terus ini kan juga dilihat disebarluaskan melalui medsos, banyak orang tahu, dengan begitu kesempatan Wati untuk kembali bekerja semakin tipis sekarang. Kan tujuan klien kami melakukan ini itu kan memang tujuannya ya supaya klien kami bisa kembali bekerja, klien kami bisa kembali mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Memang itu adalah tujuan utama dari klien kami. Klien kami tidak ada niatan atau keinginan menjatuhkan orang lain. Posisinya klien kami saat ini adalah mendapat somasi terbuka dari saudari Natali Holster, tapi somasi terbuka itu tidak dilayangkan dengan bukti-bukti yang cukup. Kita pun ini adalah bentuk klien kami untuk melindungi dirinya dan untuk mencoba membenarkan namanya lah ya, supaya dapat kembali bekerja. Itulah tujuan dan keinginan utama dari klien kami itu. Memang tidak ada tujuan atau niatan untuk menjatuhkan orang lain ya. Tujuannya memang hanya untuk dapat kembali bekerja.